Ciao. Kita kembali lagi di kata-kata Mustafa, membahas tentang sesuatu yang ada di sekitar kalian tapi kalian tidak akui keberadaannya. Ya, kita kembali lagi di agnostic content, dan jilid masih di agnostik bukan agama, yaitu hipotesa. Ya, sebelumnya mungkin selamat tahun baru dulu mungkin ya, dan selamat Natal buat kalian yang merayakan atau mungkin tidak merayakan kemarin di tahun barunya. Dan ya, hari ini kami ingin membahas tentang hipotesa. Saya ingin membahas tentang hipotesa. Mengapa kita ingin membahas hipotesa hari ini? Karena kebanyakan dari orang-orang pemegang paham agnostik, atau mungkin yang bukan agnostik juga ya, itu banyak menjadikan hipotesa sebagai dasar bagaimana mereka berpikir. Ini juga berkaitan dengan beberapa pemuka agama mungkin ya, atau beberapa orang yang mengatakan bahwa ini isi kitab dari agamaku ini berbicara tentang 80% kebenaran gitu ya, 80% ilmu pengetahuan dan sejarah dunia begitu ya. Sehingga 80% ini tidak bisa dikatakan sebagai teori yang bersifat mutlak tentunya ya kan. Kalau kita pandang secara awam ya, bagaimana mungkin ya bila ada teori yang berbicara, bahkan mungkin ya, teori relativitasnya Einstein pun adalah teori yang belum terbukti secara absolut atau secara mutlak kebenarannya begitu ya kan. Karena ya memang kita belum melihat bagaimana teori tersebut teraplikasi di dunia nyata begitu ya. Sehingga banyak dari kita menggunakan hipotesa sebagai langkah awal gitu ya, langkah dasar untuk memahami sebuah ilmu pengetahuan gitu ya. Dan terkhusus ada agnostik juga banyak menggunakan hipotesa, bahkan pseudoscience dalam melihat sudut pandang ilmu pengetahuan secara luas begitu ya. Kenapa menggunakan hipotesa? Karena ya saat kita berbicara tentang sesuatu yang memang kita belum bisa buktikan kebenarannya, maka kita harus mencari logika yang paling searah sudut pandangnya dengan kita gitu ya. Terkhusus tentang kepercayaan, terkhusus tentang ketuhanan begitu ya. Banyak dari kita yang sebenarnya ingin mendapatkan jawaban yang masuk akal aja begitu ya. Karena kan sering kali nih ya, orang ini sebenarnya cuma pengen mendapatkan jawaban begitu ya, cuma pengen mendapatkan jawaban aja dari apa yang dia mau tahu begitu. Tapi banyak nih orang-orang beragama yang belum apa-apa nih ya, sudah A sampai Z. Wah, ini mendebat agamaku nih ya. Wah, ini mencari-cari kesalahan agamaku nih ya. Padahal sebenarnya orang yang bertanya mungkin hanya ingin mendapatkan sebuah jawaban begitu ya. Sehingga aneh rasanya saat seorang mencari sebuah jawaban tapi malah didebat gitu ya, malah disalah-salahin gitu ya. Dan ini juga mulai saya bincangkan dengan beberapa orang-orang yang memang fokus juga secara bawah tanah mengedukasi agnostisme, bahwa kita juga gak bisa menjawab jawaban sembarangan. Dan bila kita tidak bisa menjawab sesuatu, atau kita tahu di pertanyaan yang memang bersifat menyudutkan, lebih baik gak usah dijawab. Jadi gak usah juga dihakimin, gak usah juga dijawab begitu ya. Dan mulai banyak juga teman-teman yang mengikuti cara ini, yang memahami bahwa banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ingin menjebak begitu ya. Tapi setelah ditanya balik ya, sering juga terjadi kecolongan nih orang-orang yang mempertanyakan ini. Ya karena kembali lagi, kadang orang-orang yang merasa tahu tentang Tuhan, merasa tahu tentang agamanya, tidak bisa menjelaskan hipotesa yang baik kepada orang yang bertanya. Dan ini juga yang mungkin menjadi PR bagi para pemuka agama, bagaimana nih caranya menciptakan hipotesa yang searah agar orang-orang yang mulai luntur nih agamaisnya itu bisa segar kembali, refresh kembali. Oh, ini ternyata ya memang ada baiknya aku memeluk agama tertentu nih.
dan agama ini adalah peganganku nih yang bisa menjadi pedoman hidupku. Nah, kalau sifatnya kembali lagi seperti video-video saya sebelumnya yang pemuka agama hanya bersifat menghakimi saja, seolah-olah bermain seperti hakim dan jaksa begitu ya. Ya sampai kapanpun, atau mungkin 5 atau 10 tahun lagi, Indonesia akan makin gentar nih. Makin gentar menjadi London kedua, atau mungkin London sudah menularkan kesekulerannya kepada negara lain ya, kita nggak tahu ya gitu ya. Karena ya 5 atau 10 tahun yang lalu ini yang terjadi pada London. Saat mereka mulai merasa, wah kalau aku ke rumah ibadah, aku cuma dihakimin doang nih. Dan saat ini juga walaupun ya yang minoritas secara eksplisit dikatakan mulai meningkat di Eropa begitu ya, tapi kita harus akui tetap aja begitu ya, bahwa saat mereka pun mempelajari agama lain, mereka juga mendapatkan sesuatu yang sama, yaitu penghakiman tadi gitu ya. Dan ya ini yang sebenarnya kita cari tahu gitu ya, kita cari tahu bahwa sebenarnya minoritas di mayoritas misalnya, saat dia di tempat yang mayoritas sih mereka juga tetap melakukan yang sama gitu ya. Dan minoritas ini kadang-kadang kan cuma main aman, ya sudah kita untuk awal-awal supaya orang mau mengikuti kita harus fleksibel ya, karena dia minoritas. Begitu mereka menjadi mayoritas ya akan mulai banyak lagi penghakiman, sehingga yang katanya sekarang nih kita berada di akhir zaman, sebelum akhir zaman dan agama mulai ditinggalkan, ya pemuka agama ini adalah PR mereka gitu ya. Sehingga bagaimana menciptakan hipotesa yang sesuai dengan arah pemikiran orang-orang atau anak muda di zaman sekarang. Jangan menyalahkan, wah anak muda nih salah, anak muda nih sekarang nih nggak jelas karena terpengaruh teknologi, terpengaruh sekularisme, terpengaruh A sampai Z, ateisme, bla 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 bla. Tapi mereka nggak nyari solusi nih, gimana caranya. Paling solusinya ujung-ujungnya ujung-ujungnya paling akhirnya sudah kita hukum mati aja nih orang-orang yang menyeberang dari agama kita nih begitu ya. Dan ya Indonesia sekarang juga mulai goyah masalah kepercayaan. Bahkan saya sempat dengar ada usulan untuk menjadi Trisila, menjadi Ekasila, padahal sebenarnya Pancasila pun sudah bagus gitu ya. Cuman mungkin mulai banyak juga nih orang-orang yang mulai melihat kalau Pancasila kan masih ada ketuhanan yang Maha Esa, nggak semua orang itu bertuhan, apalagi di Indonesia begitu ya. Dan ya sehingga bagaimana nih caranya supaya yang katanya agama itu menjelaskan tentang 80% kebenaran, itu bisa kebenarannya satu arah, kebenarannya itu satu jalur dengan apa yang saat ini orang-orang mulai goyah untuk beragama, itu bisa meluruskan atau satu jalur nih, bagaimana caranya nih. Dan ya kenapa orang mulai jadi agnostik ya, menurut saya ya karena mereka tidak bisa menemukan hipotesa yang tepat di dalam sebuah agama gitu ya. Saat ditanya Tuhan itu apa, kadang-kadang orang beragama tidak bisa menciptakan hipotesa yang tepat. Saat ditanya surga atau neraka itu di mana, kadang-kadang ya orang beragama juga tidak bisa menciptakan hipotesa yang tepat untuk memberikan sebuah jawaban masuk akal. Dan saya yakin kebanyakan orang yang menjadi deisme, mungkin menjadi Scientology, menjadi kreasionis, menjadi agnostik, sebenarnya mereka juga tidak bisa secara mutlak mengatakan diri mereka ateis, karena mereka juga belum berani begitu ya secara tegas menyatakan bahwa tidak ada sang pencipta begitu ya. Dan agnostik adalah paham yang paling netral di antara yang lain, karena tidak berada di posisi kiri dan kanan gitu ya. Dan sampai kebenaran itu pun muncul, ya mungkin pada saat itu mungkin ya para orang yang memang percaya atau kurang mempercayai atau ragu terhadap sesuatu yang magis bisa berbicara gitu ya. Karena
ya kita juga ada ekstradimensional pemahaman tentang itu ya, extraterrestrial, pseudoscience, pareidolia. Ada penjelasan-penjelasan di mana sesuatu yang magis itu juga bisa dijelaskan secara hipotesa gitu ya. Jadi ya orang-orang yang beragama saya juga harus paham nih tentang paham-paham tersebut begitu ya, atau sebutan-sebutan tersebut gitu ya, sehingga mendapatkan jawaban yang tepat untuk mereka yang bertanya. Atau jangan-jangan benar juga mungkin ya, Indonesia menuju sekularisme. Ciao. Kebaikan itu suci, tapi mengapa baik ada batasnya. Kebaikan tak terbatas kata.